Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 10. Saya minta mewakili untuk kita semua, Bapak atau Ibu, siapa yang sudah dapat membaca buku. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya kembalikan. Ayat 2. Dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ayat 3. Kepada murid yang menegur kamu, katakanlah, keluar kedua-duanya, dia akan segera mengembalikannya. Ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Selanjutnya. Ayat 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuatlah seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik di atasnya. Ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menonton ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dan bahkan katanya, Hosana bagi anak Daud, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 10 dan ketika ia masuk ke Yerusalem, lemparlah seluruh kota itu dan orang-orang berkata, siapakah orang ini? Balikan. Terima kasih. Dan orang banyak itu menyambut Sampai 13. Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Terima kasih. Pembacaan firman Tuhan cukup sampai di sini. Bapak Ibu, pokoknya itu Yesus dielu-elukan Yerusalem. Kenapa Yesus dielu-elukan? Apa itu artinya elu-elukan? Itu dianggap-anggapkan, dihidup-hidupkan, dibesar-besarkan, disanjung tinggi, dimuliakan di Yerusalem. Itu kenapa? Hosana. Karena Yesus itu raja di atas segala raja. Karena Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu di manusia, tapi Tuhan itu kita Tuhan Yesus. Allah di atas segala Allah. Allah dunia itu mereka sembah dewa patut. Tapi Allah kita itu Allah yang hidup. Haleluya. Itu yang disembah. Kenapa sembah? Itu hari raya Paskah. Tradisi budaya Yahudi, mereka keluar dari bangsa penindasan, penjajahan dari Mesir, dari pemerintahan Firaun. Mereka keluar. Saat keluar itu mereka malam terakhir mereka bunuh babi. Kalau di bagian sana bunuh apa? Domba. Nah, kita punya budaya bunuh babi. Darahnya dipercik.
di ambang pintu supaya malaikat maut lewat, bangsa Israel tidak mati atau tidak bunuh. Hanya orang-orang Mesir saja yang anak sulung dibunuh. Setelah itu mereka keluar. Mereka sudah bebas, mereka sudah merdeka, mereka sudah keluar dari tanah penindasan di tangan orang, kekuasaan mereka keluar. Maka mereka semangat, mereka ingat itu sampai di Kanaan, dari turun temurun mereka merayakan setiap tahun sekali 7 hari itu mereka Paskah. Hari raya Paskah orang semua kumpul di Yerusalem. Yesus juga akan masuk. Tapi Paskah itu bangsa Israel itu mereka Paskahnya itu Paskah Zasmani. Tapi kita rayakan Paskah ya biasa. Paskah itu kita Paskah rohani. Itu kematian dan kebangkitan Yesus. Kita sudah menang. Yesus sudah menang. Kuasa maut dikalahkan. Maka Yesus menang, maka kita lakukan Paskah itu Paskah rohani. Mereka Paskah jasmani. Yaitu mereka mengingat penderitaan mereka, makan dan minum makanan pahit, minuman pahit, mengingat penderitaan mereka di sana. Luar biasa. Mereka begitu ada satu waktu hari itu Yesus juga tahu dia dengan murid-murid hari kita ke sana sampai di Betfage, Bukit Zaitun. Ini gereja Bukit Zaitun luar biasa. Haleluya. Sampai Bukit Zaitun Yesus mengutus 2 orang muridnya, ayo kamu pergi ke kampung. Ada apa di kampung? Di kampung ada berkat. Ibu bapak, di kampung kita ada berkat. Di kampung itu istana kita. Di kampung itu rumah kita. Di kampung itu kita punya dompet ada di situ. Kita punya anak-anak ada di situ. Kita punya mama ada di situ. Kita punya bapak ada di situ. Kita punya keluarga ada di situ. Yesus pergi. Yesus bilang utus, kamu pergi ke kampung. Pembacaan kami baca itu. Kamu pergi ke kampung. Ya Bapak. Yesus, kita ke kampung, kamu pergi ke sana, nanti kamu lihat itu keledai. Itu yakinnya 2 itu. Ya, pokoknya itu, kamu bawa. Satu induk, satu itu yang anak. Kamu bawa itu, saya butuh. Yesus butuh. Apa yang ada di kampung? Luar biasa. Kamu bawa, saya butuh. Kalau orang tegur kamu, bilang Tuhan Yesus butuh. Nanti dia kembalikan. Luar biasa kata ini, luar biasa. Makna yang sudah dalam. Nanti kamu memberi dari Tuhan akan kembalikan. Siapa yang memberi banyak, Tuhan akan mengembalikan. Luar biasa. Kamu pergi. Tegur bilang saja ini Tuhan Yesus yang bawa. Ya sudah. Ya sudah. Tuhan Yesus, saya pergi. Perintah mereka lakukan. Pergi ke sana. Pas apa yang Yesus sampaikan, Yesus tahu tuh. Di rumah Yesus tahu tuh. Di suku kita Yesus tahu tuh. Di tempat yang kelemahan kita Yesus tahu tuh. Kita sudah pergi. Sampai di sana pas ada 2 ekor keledai. Yang belum orang tumbang. Belum orang yang naik di hari itu. Itu keledai itu hanya raja yang biasa naik. Ya Yesus dia raja maka dia pakai itu. Luar biasa. Kalau kuda, kerbau, siapa saja bisa pakai. Tapi untuk keledai itu tradisi orang Yahudi, itu raja saja yang pakai. Ya sudah, dia raja. Maka dia suruh bawa itu. Dia bawa sampai di sana. Aikar, ini pakai bahasa Inggris. Aikar,
Itu mau naik jadi saya Allah sengaja kenapa kayaknya Papa tunggu, karena Papa itu raja. Lalu mulai mereka buka baju alas di atas supaya Yesus lewat. Yesus dia tenang. Oh, sampai masuk dari Bukit Zaitun. Ini masuk ke Yerusalem. Bukit Zaitun ini masuk ke Yerusalem. Bukit Zaitun dari pagi kampung di situ masuk ke Yerusalem. Hosana, haleluya, Hosana, Raja datang, Raja datang. Mereka memuliakan nama. Bukan itu dari cerita-cerita orang Islam, orang siapa yang dari cerita mereka baita itu kita tahu ada orang gunung. Kalau pesta budaya, pesta adat, pesta gereja, baita itu orang semua ramai. Itu keramaian luar biasa. Pasca itu Yesus datang, orang baita. Orang lain juga lihat di generasi lain. Ini yang namanya dielu-elukan, dibesar-besarkan, dihidup-hidupkan, dibangun-bangun, itu dimuliakan. Haleluya. Yesus itu karena raja yang datang. Ada banyak makna tapi sedikit. Asia. Di situ ada jemaat-jemaat lagi yang miskin dan rata, yang tidak punya uang, yang tidak punya domba, yang tidak punya keledai. Mereka, ini raja mau datang. Saya, apa yang saya memberi? Apa yang saya serahkan? Yesus datang, nanti saya taruh apa di situ supaya dia lewat di atas barang yang saya taruh. Ini pikiran itu sudah jauh. Luar biasa, ya. Mereka beberapa orang ini pikir begitu. Dan satu kali, bukan satu kali tapi ada beberapa jemaat ini. Oh, kalau begitu kita masuk ke hutan. Kita punya hutan ada, teman. Kita masuk ke hutan. Mereka, asal bawa parang. Apa? Kita masuk ke hutan. Kita punya hutan ada kayu. Kita punya hutan ada pohon-pohon, daun-daun. Kita bawa tebal, ranting, pohon-pohon, daun palen. Itu orang miskin. Mereka masuk mereka punya hutan harga yang tahu untuk Yesus, untuk memuliakan nama Yesus. Luar biasa. Supaya Yesus berkati kehidupan mereka. Itu yang permasalahan yang kita baca. Di sini saya hanya untuk uraikan 3 bagian tapi singkat-singkat. Saya tidak sampai. Tidak apa-apa, 1 jam saya khotbah juga. Tidak apa-apa, Pak klasis. Haleluya. Dan di sini kami berikan tema. Tema Yesus itu harus. Kita semua orang memuji Yesus. Itu tema. Semua orang memuji Yesus. Saya memuji Yesus. Kalau saya memuji Yesus, gereja kita nama Tuhan memuji Yesus. Tanpa Tuhan memuji nama Yesus. Semua orang harus memuji Yesus. Karena apa? Dia itu Allah, dia itu Tuhan, dia itu Raja yang akan datang. Dia berikan keselamatan kepada kita. Haleluya. Saya harus memuji Tuhan. Saya harus memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, Yesus kasih tugas. Yesus dia berikan perintah. Itu ayat yang di bawah itu. Yesus menyuruh 2 orang pergi ke Galilea. Di sini juga Tuhan berikan kita perintah dan Tuhan berikan kita tugas masing-masing. Ada yang kepala, ada yang majelis, ada yang panitia rakyat. Itu Tuhan masing, bukan manusia. Ya. Tugas pekerjaan kita Tuhan kasih banget. Kita kerja di kebun Tuhan. Dia berikan tugas masing-masing. Terus Yesus mau lewat. Yesus mau lewat di sini. Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu taruh di Tuhan? Sudah lakukan tapi Yesus bilang ke kamu saja. Kamu ke rumah saja. Ini sisa ya, saya cerita kalau ada harus tinggal.
Ada apa di sini? Ada ikan kah? Kedelai baru harus ada. Nah, itu. Baik, bagian kedua. Kan pertama saya jelaskan. Bagian kedua, Tuhan Yesus masuk di Yerusalem di atas ekonomi. Tuhan Yesus masuk di Yerusalem di atas ekonomi. Wah, rasa sedikit dari teologinya sedikit miring. Ada orang yang katakan, apa itu ekonomi? Kalau saya teologi sudah tahu, tapi kalau saya salah jangan marah. Ekonomi itu ada bahasa Yunani-nya oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga. Nomos itu aturan apa-apa. Tetapi di sini juga ada ekonomi itu, ada ekonomi mikro dan makro. Ada ekonomi sekunder, primer, tersier, yang lain pertama sudah tahu. Pasti ada sarjana ekonomi nanti dia belajar dari mana orang sebut. Begitu. Ekonomi sekunder itu ekonomi yang pokok utama. Apa itu? Ekonomi sekunder. Sandang, pangan, papan, rumah, pakaian, OTK, sabun, gosama, apalagi bahasa Madura. Bagaimana? Ya. Itu. Ya. Itu ekonomi utama, ekonomi primer. Kalau tidak ada barang itu, kalau kita tetap ketelanjang di sini, kita semua namanya gila. Orang itu gila. Pada setelah tidak mungkin hidup telanjang. Itu kebutuhan utama, kebutuhan kita. Ekonomi adalah kebutuhan manusia. Setiap kehidupan manusia harus membutuhkan ekonomi. Terus air, api, makanan, minuman. Itu ekonomi primer. Satu kali saya khotbah saya jadi gembala di Intan Jaya. Masalah gereja ini, saya sampaikan masalah ekonomi. Khotbah ini, ternyata apinya bawa angkat enak-enak. Karena gereja ini itu bawa datang enak-enak. Tidak apa-apa. Itu mereka dengan Tuhan tidak urusan. Saya tidak mengerti. Kalau kamu bilang ekonomi itu tidak penting, kau tidak usah pakai cawat, tidak usah pakai koteka, tidak usah pakai pakaian. Bapak Ibu, itu membutuhkan ekonomi yang ada pada kita. Itu ekonomi jangka pendek, jangan menengah juga itu. Ekonomi yang jangka menengah itu uang. Kita pikir itu bukan pokok. Uang itu tidak ada uang juga kita tidak mati. Itu jangka menengah. Kalau jangka panjang punah, saya juga kita semuanya tidak ada. Itu pesawat, kapal, emas, perak. Nah itu jangka panjang punah. Itu orang-orang ekonomi yang tingkat tinggian mereka cari, kita tidak. Jadi itu di atas ekonomi Yesus masuk di sana, berarti Injil bertumbuh berkembang harus ada uang, harus ada bohong, harus ada kedelai, harus ada kayu, harus ada hutan, harus ada tanah. Lepaskan untuk Tuhan. Supaya Tuhan berkati nama kita. Supaya Tuhan berkati gereja ini. Jangan ada baru saya tidak ada. Saya punya anak sekolah jadi makasih itu. Saya bersekolah untuk Tuhan harus jelas. Itu kita ini gambaran. Di sini kita lihat ekonomi mereka yang mereka mempersembahkan kepada Tuhan itu. Nomor satu itu daun palen. Murid-murid Tuhan Yesus yang mereka hambur pakaian. Ada banyak orang, itu firman Tuhan jelaskan bahwa ada banyak orang yang mereka hambur pakaian mereka. Tadi kita hambur uang di sini. Tapi Yesus minta harus lebih lagi supaya Tuhan memberkati. Tuhan mau lihat. Oh pergi ke kampung. Kata itu yang kita ambil. Pergi ke kampung.
Kalau kamu akan lain, nanti Tuhan akan kembalikan. Kata ini kenapa dia kembalikan? Kan? Ya memang kembalikan orang yang memiliki kedelai itu. Tetapi yang arti yang lain itu kalau kita memberi upah bersedia dari Tuhan, berkat bersedia dari Tuhan, begitu. Luar biasa. Terakhir itu coba baca satu orang ayat 9. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang hati. Demikian sebaliknya. Mengapa sampaikan kata ini? Banyak orang dari umat Tuhan Israel itu sebagian besar mereka sudah dekat, sebagian besar sudah dari belakang. Mereka baca Yesus di tengah berjalan, mereka bilang Hosana anak Daud. Tuhan yang Maha Tinggi, dia datang dalam nama Tuhan yang diberkati. Kenapa kata ini keluar? Orang Israel mereka hidup dalam ketakutan. Orang Israel mereka dalam penindasan dari bangsa Romawi. Mereka tidak bebas. Mereka dijajah. Tetapi Yesus hadir, lepaskan semua kebebasan dari belenggu. Keselamatan sudah ada. Maka mereka semangat, haleluya, puji Tuhan itu berdamai. Mereka semangat. Mereka sukacita, mereka ada harapan besar di masa depan. Mereka semangat. Itu yang mereka bilang, Hosana, haleluya, Raja datang, haleluya, puji Tuhan. Itu mereka semangat. Kita pada Yesus datang. Kita sudah penindasan, kita sudah diikat, kita sudah dikawal, kita sudah menguasai orang lain, menguasai kita. Tapi Yesus datang. Jadi ada harapan baik. Untuk genapi firman Tuhan, Nabi Zakaria, buka itu Zakaria 9 ayat 9. Putri-putri Sion juga memuliakan nama Tuhan. Nubuatan dari Zakaria, ibu-ibu juga mereka senang-senang. Kalau kita lihat di budaya kita, ibu-ibu yang untuk menyambut mungkin gembala, pendeta, sinode, orang besar, mereka punya hiasan luar biasa. Itu menyambut luar biasa. Di sini juga firman Tuhan, Zakaria sudah membuatkan. Zakaria 9 ayat 9, bahwa putri-putri Sion, mereka akan ada raja yang lembut, raja yang manis, raja damai, dia akan datang. Mari sambutlah dia. Itu terjadi di sini. Maka putri-putri dari Yerusalem mereka memuliakan nama Tuhan. Di mana-mana perempuan itu luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita laki-laki itu biasa ada yang apa? Demi saya juga ya. Begitu. Luar biasa. Jadi di sini saudara-saudaraku, kehidupan mereka begitu baru mereka dapat kebahagiaan. Demikian juga kita melihat kehidupan kita di tanah ini, di gereja kami ini, di bangsa Papua ini. Kita dalam penindasan, kita dalam ketakutan. Kalau kita sini ibadah, tapi kemarin tanggal 30 Oktober 2023 itu dan Jaya, mereka tutup bloknya. Ada TPN lewat. Setelah mereka tangkap dari kamera, TNI Polri bersatu datang itu 5 rumah bagi yang mereka untuk tutup bloknya dibinasakan. Semua orang tangkap ke kantor TNI Polri, Polres. Tempat lain menghadapi seperti itu, tapi kita harus doakan untuk mereka. Tidak tahu, hanya lewat saja tabiatnya orang tangkap. Mereka ada ketakutan, ada pembunuhan
Ada kekerasan, bukan kekerasan TNI Polri saja, tapi kekerasan dari TPNOPM. Intinya TPNOPM juga kita takut. Karena mereka juga kekerasan. Kamu yang kasih makan itu Indonesia kan? Datang, bakar rumah, datang, ancam kami. Di tengah-tengah seperti begini, Yesus hadir. Amin. Maka mereka katakan Hosana haleluya, Yesus itu baik. Tanah ini, tanah Injil, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kita juga berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan ada di kita, ada di sini. Nah. Jadi mari Bapak Ibu kita berdoa, kita ada harapan besar bahwa Yesus ada, masa depan ada. Amin. Orang katakan bahwa bangsa Papua ini nanti akan punah habis. Jangan bilang tidak akan. Jangan dimimba katakan begitu. Itu bahasa kita yang Tuhan pakai. Tidak akan punah. Kita akan berkembang. Hamba Tuhan yang dimimba. Ini mulut kita, bahasa kita Tuhan pakai. Haleluya. Jangan katakan bangsa Papua ini punah. Saya bilang, Yesus tidak bilang. Bangsa Papua tidak punah. Kita akan berkembang. Kita akan maju. Kita akan merdeka. Kita akan kuat. Kita maju. Ini Iblis yang bilang tidak akan punah. Kita anak Yesus, anak Raja. Kita kuat. Iman kita kuat. Semangat kita kuat. Yesus itu luar biasa. Dia Raja. Dia Allah. Dia menolong kita. Dia ada ini. Ada di tengah kita. Di sini. Gereja ini berharap di mana Tuhan. Saya dan anak berharap di mana Tuhan. Setiap suku bangsa, bahasa, negara, semua Tuhan mengasihi. Bukan kita Papua saja. Indonesia juga Tuhan mengasihi. Yesus bilang, kamu mengasihi orang yang musuh dengan kamu. Kamu berdoa orang yang musuh dengan kamu. Apakah kita punya anak TNI Polri bunuh tapi kita bisa doakan Indonesia? Siap. Itu Tuhan punya urusan karena itu. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan kerja. Tuhan sudah lihat. Kehidupan kita Tuhan sudah lihat. Keluarga Tuhan sudah lihat. Kita bersyukur. Sebagai kesimpulan terakhir, saya sedikit panjang ya, Tuhan tidak apa-apa. Kesimpulan terakhir, saya jadi pendeta, saya jadi anak Tuhan, itu jasa baik dari orang tua saya. Saya SD, SMP, SMA negeri 1 Serdani baru saya lompat ke SD, itu Tuhan bawa saya. Saya bukan dasar naik tidak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu jasa baik dari orang tua. Dia tidak tahu firman Tuhan. Tapi gereja itu dia bilang gereja ini saya punya. Setiap hari ada di gereja. Saya bukan majelis. Baru dia orangnya pertanian. Dia ubi yang baik untuk Tuhan. Pisang yang bagus yang itu berarti itu yang bagus itu untuk Tuhan. Oke, gembala. Babi saat Desember dia bunuh babi. Berarti Tuhan yang bagus yang itu gembala pun. Kasih saja. Dia masuk ke hutan. Dia punya hobinya gerak kuskus. Masuk ke hutan. Kuskus yang bagus. Besok ini tanggal 25 itu 24 itu Ramadan masak. 23 dia naik tapi kuskus yang besar kalau pertama dia sudah lihat itu gembala punya. Haleluya. Saya biasa menangis juga. Jasa baik dari orang tua saya bisa jadi pendeta. Amin. Haleluya. Maka apapun yang ada pada kita, janganlah ragu-ragu, memberikan kepada Tuhan. Siapa yang memberikan berkat besar, Tuhan dapat berkat besar. Siapa yang memberikan berkat kecil, mereka mendapat berkat kecil. Bapak Ibu, kalau apapun anak mau berhasil, mau ke sana, hampir uang banyak-banyak tidak akan berhasil.
kamu datang gereja berdoa dia berhasil. Ini firman Tuhan. Karena kamu sudah alas pakaian orang Yerusalem sana, alas pakaian bawa keledai, bawa pohon-pohon. Apa yang ada pada kita? Pasti kita ada uang, ada ubi, ada keladi. Kalau orang yang bangun gereja pasti butuh tanah. Pasti ada kita menemukan bawa kayu yang bangun gereja. Di atas ekonomi, Injil. Kalau di atas ekonomi, Injil akan bertumbuh. Orang misionaris datang di sini kalau tidak ada ekonomi tidak mungkin datang di sini. Mereka harus ada pesawat, mereka harus ada obat, mereka harus ada kapal, mereka harus ada bekal. Kalau kita bangun gereja harus butuh ekonomi, butuh uang, butuh ekina, butuh ayam, butuh kelinci. Siapa yang di sini siapa yang punya keledai? Tidak ada semua kan kita punya. Pokok yang Kita punya. Mau saja. Kita punya. Ekina, buko, bam. Nah itu yang kita bersebar kepada Tuhan. Asik keluar saja, nanti Tuhan kembalikan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Gembala sejahtera. Ibu Bince Tebun mari aminkan firman Tuhan. Asik. sama barang besar juga. Haleluya. Ini barang-barang besar dorang jadi. Berkat banyak ini. Kita semua berdiri. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pesan Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta di Bagau untuk kami semua di sore hari ini dalam rangka ibadah KKR pengumpulan dana untuk raker klasis yang kedua. Terima kasih Bapak, Tuhan terus memberkati hamba Tuhan ini. Amin. Haleluya. Tugas-tugas dan pelayanannya sebagai kepala sidang POSPI. Amin. Tuhan pakai terus bersama dengan istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersuka cita karena kami sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak pulang dengan kosong. Ada yang kami dapat, ada berkat yang luar biasa yang kami terima di malam hari ini. Bukan kami sekedar mendengar, tapi yang untuk melakukannya itu yang Tuhan mau dari kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Firman Tuhan ini terus akan mengiang-ngiang dalam telinga kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yesus terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur menutup firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan.